perketat pengawas daerah perbatasan Kabupaten Kerinci untuk penanganan COVID-19 dalam rapat Forkompinda Kabupaten Kerinci Selasa 5 Mei 2020 bertempat di ruang pola kantor Bupati Kerinci. Berikut konfirmasi dengan Sekda Kerinci Peltu Sekda Kerinci Asraf. Jadi untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Kerinci, jadi memang sudah berjalan dengan bagus, terutama di posko-posko perbatasan, baik di posko Muaraimat maupun di posko Gunung Tujuh. Jadi saya kebetulan beberapa kali lewat di posko Muaraimat. Itu memang sampai jam berapapun kita lewat, mau lewat jam 1 malam, jam 2, jam 3, selalu tertahan di situ. Nah, jadi itu memang sudah bagus berjalan. Tapi yang di posko Moraimat ini akan kita geser, ya. Akan kita geser ke dekat jembatan di Moraimat perbatasan. Nah, di situ mungkin dalam beberapa hari ke depan ini sudah bisa terrealisasi untuk pemindahan. Kemudian hari ini juga sudah kita melakukan rapat lengkap, ya, dihadiri oleh Bapak Bupati, Bapak Adi Rozal beserta dengan Bapak Wakil Bupati, Bapak Adi Anitaher, beserta dengan Pak Dandim hadir, Pak Kajari, ya, kemudian Pak Kajari tadi diwakili oleh Kasih Pak Sumarsono, kemudian ya, Pak Kapolres, ya, langsung, kemudian diwakili oleh staf ahli lengkap, kemudian Pak Asisten juga lengkap, ya, kemudian dengan OPD terkait, ada BPBD, ya, Kepala BPBD, kemudian Kepala Sosial, kemudian ada lagi dari instansi terkait termasuk pemerintahan desa, gitu. Kemudian di bidang komunikasi informasi, ya. Kemudian ada lagi dari Humas juga ada, ya, dari dinas-dinas terkait yang terkait dengan tim penanganan COVID-19 ini. Tadi sudah kita sepakati, ya, bahwa untuk data-data calon penerima bantuan dari provinsi, ya, juga ada, kemudian dari kabupaten sendiri juga ada, kemudian termasuk penerima PKH dari pusat itu. Jadi semua bantuan ini sedang data sedang berada di desa, gitu, ya. Kalau yang menerima PKH kan sudah ada datanya. Nah, ini yang untuk calon penerima bantuan yang dari provinsi dan dari kabupaten sekarang sedang berproses, ya. Mungkin sudah selesai di desa, mungkin sudah sampai di kecamatan. Jadi ini mungkin dalam 1-2 hari ke depan ini sudah bisa kita rekap, ya, sehingga setidak-tidaknya 1 minggu sebelum Lebaran bantuan ini sudah bisa dicairkan, baik bantuan provinsi maupun bantuan kabupaten, ya, setidak-tidaknya bisa meringankan beban masyarakat kita, gitu, ya. Ini yang kami harapkan dari pemerintah desa, baik kepala desa, kemudian lembaga adat, BPD, untuk betul-betul memberikan data yang sebenarnya, gitu, ya. Karena ini sifatnya adalah bantuan sosial, gitu. Jangan sekali-sekali berniat kita untuk menyalahgunakan, apalagi ini dalam bulan puasa, gitu, ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi amal ibadah bagi kita semua, gitu. Jadi ini yang kita bicarakan tadi, termasuk penanganan posko kita evaluasi selama ini, ya, di posko Moraimat maupun posko di Gunung Tujuh, ya. Kemudian kita sedang berkoordinasi dengan pihak Kota Sungai Penuh untuk memindahkan posko, gitu, ya. Kalaupun tidak memindahkan, tetapi ada jembatan jalan yang di Tugu Macan itu, ya, perbatasan dengan ke arah ke Depati Tujuh. Itu kemarin kita sudah sepakati dengan pihak kota akan kita tutup, gitu, ya. Akan ditutup portal oleh pihak kota di lewat kafe di sana, gitu, ya. Kafe Depati Tujuh itu lewat di sana. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan setelah ini kita segera, seharusnya kemarin, gitu, ya. Hasil koordinasi kemarin sebelumnya itu kita akan lakukan koordinasi dengan pihak kota pada hari Senin kemarin, tetapi nampaknya belum bisa terrealisasi, mungkin ada satu dan lain hal. Mudah-mudahan dalam minggu ini bisa clear, gitu, ya. Terutama karena masih informasinya masih banyak masyarakat luar yang menggunakan jalur itu, gitu, ya. Jadi oleh karena itu kita kan belum termasuk zona merah, gitu, ya. Jadi kita masyarakat luar masih boleh masuk, tapi kan kita periksa dulu, gitu, ya.
Nah, kalau lewat jalur ya yang anggaplah misalnya ini jalur tikus, ini kan tidak terdeteksi gitu, ya. Masyarakat kita yang masuk, ya. Kemudian dari mana, kemudian ke desa mana, kan nanti agak kesulitan nanti kita mendapatkan data orang dari luar. Gitu. Ya, tujuannya agar masyarakat di Kabupaten Kerinci, ya termasuklah di Kota Sungai Penuh ini bisa terpantau secara keseluruhan. Gitu. Nah ini ya tujuan kita melakukan penutupan bersama dengan pihak Kota Sungai Penuh di dekat kakek Dipati 7 di perbatasan dengan Sumatera Barat dari arah Tapan. Ya.